Shalom buat kita semua, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menyerahkan diri kita mulai saat teduh sejenak, kita mulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi. Kami puji dengan riang di kawah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, Kristus-Mu menyerah. Kau memberikan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, satwa bergembira, Raja kalipun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang lemah ini. Engkau mengetahui seberapa kuat iblis yang menjadi musuh kami. Kami mengakui tidak jarang kami dikalahkan karena kelemahan kami. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dan berilah kami kemenangan atas dosa dan kuasa si jahat.
oleh karena penderitaan anak-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Datanglah ya sumber aman, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah di taman surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rampailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku tinggikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meneraikan bagi-Mu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel kita di minggu ini yang tertulis dalam buku Ulangan pasal 33 ayat 24 sampai 29. Marilah kita membaca secara responsorial. Tentang Aser ia berkata, diberkatilah Aser di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya di dalam minyak. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melihat awan-awan. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus ku juru selamatku, Tuhanku mengasihiku. Tuhan
Marilah kita mengaku dosa kita yang kita lakukan selama ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ancaman sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan atau Dasatita ketiga dan keempat. Demikian bunyinya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi.
sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta minggu ini. Salam. Warta Jemaat Minggu Septuagesima 1 Februari 2026. Yang pertama, pertanggungan sektor. Pertanggungan sektor tahun 2026 akan dimulai pada hari Rabu 4 Februari 2026 bertempat di gereja ini masuk pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Yang kedua, jadwal KOR. A. KOR pada ibadah pertanggungan sektor di gereja hari Rabu 4 Februari 2026 adalah KOR Ina Esther dan KOR Gracia. B. Ibadah Minggu 8 Februari 2026, sesi kedua jam 9 WIB adalah KOR Anugerah. C. Ibadah Minggu 8 Februari 2026, sesi ketiga jam 10.30 WIB adalah KOR Lansia dan KOR Pria Ebenezer. Yang ketiga, ibadah kategorial. Ibadah kategorial lansia Jumat 6 Februari 2026 dilaksanakan masuk pukul 10 WIB. 4. Sermon Penatua. Sermon Penatua tahun 2026 akan dimulai pada hari Jumat 6 Februari 2026 bertempat di gereja ini masuk pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Yang kelima, pelajar CD. Dengan ini diumumkan bahwa pendaftaran pelajar CD sudah dibuka untuk tahun pelajaran 2026. Untuk itu, bagi anak kami yang akan mengikuti CD, agar mendaftar kepada PHJ dengan membawa 1 lembar fotokopi baptis dan mengisi formulir. Nomor 6, hasil keputusan rapat majelis yang telah dilaksanakan pada hari Minggu 25 Januari 2026 telah dilaksanakan dengan baik dan hasil keputusannya dapat kita baca di buku tata ibadah kita masing-masing. Demikian berita jemaat pada hari Minggu ini. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, begitu juga yang ada di pelataran gereja dan juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca secara bergantian. Kita mulai. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Hidup berbahagia di dalam Tuhan, itu yang menjadi tema bagi kita. Hidup berbahagia di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, silakan tunjuk tangan, angkat tangannya. Ada enggak yang tidak ingin berbahagia hidupnya? Tidak ada ya? Berarti kita semua ingin berbahagia. Nah, biasanya orang berbahagia itu apa ukurannya? Banyak uangnya. Ya, tajir istilahnya. Kemudian punya jabatan, punya kuasa. Hidupnya nggak ada masalah dalam kehidupan. Aman-aman saja. Kalau itu ukurannya, berarti orang yang tidak punya uang tidak bahagia. Orang yang nggak punya kuasa, nggak punya jabatan, nggak bahagia. Kalau hidupnya terus-terusan dilanda permasalahan, hidupnya juga tidak bahagia. Apa benar itu ukurannya? Nah, Bapak, Ibu, saudara, yang aneh, semakin banyak orang mengejar kebahagiaan itu, semakin banyak pula orang yang hidupnya merasa kosong. Ketika dia mengejar harta, uang, jabatan, yang menurutnya itu dapat memberikan kebahagiaan, ternyata hidupnya makin terasa kosong. Inilah realita yang kita alami. Hidupnya berlimpah dengan harta, hidupnya punya jabatan, tapi mengalami kekosongan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, karena itu kita diajak untuk merenungkan makna bahagia. Kata bahagia, berbahagia dalam bahasa Yunani dipakai kata makarios. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata asher, yang arti dasarnya diberkati, beruntung, bahagia, karena berada, karena hidup
dalam perkenan Tuhan. Artinya Makario, Asher merujuk kepada kebahagiaan yang diperoleh dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi mau mengatakan bahagia dari kata Makario tadi dan Asher bukan menunjukkan perasaan senang atau bahagia yang bersifat emosional. Misalnya dapat lotre, untung aja sekarang udah habis ere-ere itu ya. Kalau dapat ere-ere itu dapat togel, ada perasaan itu hanya bersifat emosional. Tetapi kata Makarioi dan Asher tadi mau menunjuk pada hidup yang senantiasa berada dalam kasih karunia dan restu Allah. Kita bisa pernah membayangkan kalau kita mau pergi menjumpai presiden sekarang berapa prosedur yang harus kita lewati. Walaupun kita sudah mengajukan surat permohonan untuk bisa beraudiens atau berjumpa dengan presiden, belum tentu bisa kita masuk. Tapi ketika diberikan, beliau berkenan menerima kita, artinya kita bisa berkomunikasi. Kata berkenan seperti itulah yang mau dimaksud. Jadi Makario, Asher, hidup yang mendapat perkenan dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dalam pembacaan kita naik ke atas bukit dan mengajar orang banyak pada masa itu, siapa orang banyak itu? Tidak disebutkan. Tetapi yang pasti mereka bukan orang yang berkuasa. Mereka bukan orang-orang yang memiliki banyak harta. Mereka bukan tokoh-tokoh yang terhormat. Tetapi mereka adalah orang biasa. Orang yang lelah karena banyak masalah. Orang yang tertindas. Kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang kehilangan banyak hal menurut ukuran dunia ini, kepada mereka lah Yesus berkata, Makarioi, berbahagialah. Bagaimana? Kepada orang yang lemah, Yesus berbicara tentang berbahagialah. Oleh karena itu, kita diajak untuk merenungkan kembali makna dari bahagia itu sendiri. Dalam pengertian Makarioi, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Jadi dengan sederhana mau mengatakan, ketika Yesus berkata berbahagialah, yang dimaksud adalah kebahagiaan yang diperoleh, yang didapatkan karena senantiasa berada dalam kasih Tuhan. Jadi kebahagiaan tidak dapat ditemukan di luar Tuhan. Kebahagiaan hanya dapat ditemukan dalam Tuhan. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan kerajaan sorga. Jadi bahagia kerajaan sorga dengan bahagia dunia ini berbeda. Dalam terang itu kita diajak untuk memahami ketika dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalaupun dikatakan miskin di hadapan Allah, bukan berarti merujuk kepada kekurangan materi, melainkan merujuk kepada keadaan yang menyadari bahwa dia memiliki keterbatasan dan ketergantungan
kepada Tuhan. Jadi sadar akan keterbatasannya, di dalam keterbatasannya itu dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Saya yakin semua kita pernah lihat gelas kosong. Pernah lihat gelas kosong? Pernah ya? Kalau gelas kosong dimasukkan air, berisi nggak gelasnya? Masuk. Tapi kalau gelas itu udah penuh, dimasukkan air, masuk tidak? Tidak lagi, tumpah. Jadi orang yang merasa dan tidak sadar dirinya kosong, maka dia tidak akan bisa menerima apa-apa. Tetapi orang yang menyadari, sadar bahwa dirinya kosong di hadapan Allah, merekalah yang dapat menerima kasih karunia. Bapak Ibu saudara-saudara, selanjutnya dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Ini seolah-olah tidak masuk akal. Bagaimana dikatakan kepada orang yang lagi berduka cita, berbahagialah? Rupa-rupanya jelas di dalam kesaksian Alkitab. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa air mata. Ayub yang dikenal sebagai orang yang saleh juga mengalami air mata. Jadi mau mengatakan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa air mata. Tapi yang dijanjikannya adalah penghiburan. Jadi kalau merasa hidupnya terus-terusan dengan penuh air mata seolah-olah Tuhan tidak peduli, itu tidak benar. Tetapi yang Tuhan berikan adalah janji. Janji penghiburan. Sehingga mau mengatakan bahwa air mata kita yang berlinang itu karena berbagai permasalahan, karena berbagai duka cita. Ingatlah, air matamu tidak sia-sia. Karena di dalam Tuhan ada penghiburan, ada pemulihan. Ibu-ibu pernah melihat anak kecil yang terjatuh nangis? Pernah. Biasanya sama siapa dia mengadu? Mamanya. Jarang itu ke bapaknya ya. Kalau ke bapaknya kira-kira kayak mana? Bodoh kali pun kau. Mana kau bikin matamu? Kok jatuh, itu aja bisa jatuh. Mengadu kepada mamanya. Sadar nggak kita? Ketika anak itu jatuh nangis, dia mengadu kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Tangisannya itu bukan tanda kelemahan. Tetapi ketika dia terjatuh menangis, dia mengadu kepada orang tuanya, itu mau menunjukkan bahwa dia percaya kepada ibunya. Bahwa ibunya akan menolongnya, akan memberikan penghiburan, akan memulihkan. Makanya hilang tangisannya. Dengan demikian mau mengatakan kepada kita, setiap duka cita yang kita bawa kepada Tuhan dan kita serahkan kepada Dia, yakinlah, Tuhan akan membuka pintu penghiburan. Tuhan akan memulihkan. Selanjutnya dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Dunia mengajarkan kekuatan dan kuasa. Tetapi Yesus mengajarkan kelemah lembutan. Kalau anak kita berantem, karena kalah, ngadu dia sama kita, kira-kira kita bilang apa? Kok mau kalah kau? Kok bisa kau kalah? Kok enggak kau lawan?
Itu biasa sama kita. Lawan sampai mati. Wah, kan itu kan terlalu. Tapi memang itulah yang kita tunjuk. Tapi kita mau diingatkan, Bapak. Pernah tahu tentang kuda liar? Kuda liar itu nggak ada gunanya. Betapapun kuatnya kekuatan kuda liar itu. Bahkan dikatakan susunya pun juga punya pengaruh yang besar. Susu kuda liar dari Bima sana katanya. Kuda liar itu kekuatannya tidak ada gunanya selama kuda itu belum bisa dijinakkan. Jadi kekuatan kuda liar itu dapat kita gunakan, dapat menjadi berkat, bermanfaat bagi hidup kita jika kuda itu sudah dapat dijinakkan. Jadi ini mau menunjukkan kelemah lembutan itu rupanya bukan kelemahan. Kelemah lembutan itu sesungguhnya adalah kekuatan. Jadi ketika kelemah lembutan kita bawa ke dalam Tuhan, kepada Tuhan, itu dapat menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau lemah lembut, jangan anggap itu kelemahan. Tapi kalau agak lemah gemulai, alay, nah, kalau ada laki-laki agak alay, agak gemulai, nah itu perlu dipertanyakan lah itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Selanjutnya dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang lapar dan haus akan kebenaran. Seseorang yang kehausan di padang pasir tidak akan puas hanya melihat gambaran tentang air. Rupanya di padang pasir itu dari kejauhan kita bisa seolah-olah melihat ada air di sana. Tetapi kita sampai di sana ternyata itu tidak ada. Hanya gambaran. Inilah yang disebut dengan fata morgana. Tidak ada gunanya fata morgana itu. Orang yang haus benar-benar membutuhkan air yang sebenarnya. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia tidak akan pernah puas jika hanya gambar-gambar tentang kebenaran itu yang diungkapkan. Tapi benar-benar kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati. Orang yang murah hati, orang yang senantiasa hatinya terbuka akan anugerah. Karena kita tahu, dendam dan kepahitan, jika itu senantiasa kita pelihara dalam hidup kita, itu akan menghilangkan rasa bahagia. Jadi kalau sampai saat ini ada dari Bapak Ibu yang masih memiliki dendam, yang masih memiliki rasa kepahitan masa lalu, buanglah itu. Hilangkan itu. Karena pilihannya, Anda mau tetap memelihara dendam dan kepahitan itu dalam hatimu, kehilangan bahagia, atau sebaiknya hilangkan dendam itu, buang itu, sehingga kebahagiaan akan datang. Selanjutnya dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya, seperti kaca yang bersih yang dapat memancarkan cahaya matahari. Dengan begitu juga, orang yang murni hatinya
dia akan ditolong untuk bisa melihat bahwa Tuhan senantiasa sedang bekerja dalam hidupnya. Kemudian dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Di dalam ruangan yang gelap, satu lilin yang kecil dinyalakan, itu sanggup mengubah suasana dalam ruang yang gelap itu. Demikian juga damai. Sekecil apa, sesederhana apapun damai itu, jika itu kita bawa, itu akan punya dampak yang sangat besar. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi posisi kita membawa damai. Jangan jadi kompor. Biasanya banyak orang kalau udah seperti itu jadi kompor, dipanas-panasin terus. Bahkan istilahnya kalau dulu kompor hoax 20 berapa sumbu itu? 24 sumbu. Selanjutnya dikatakan yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Emas itu proses pemurniannya harus melalui api, dibakar. Semakin panas apinya, maka tingkat kemurnian dari emas itu akan semakin tinggi hasilnya. Jadi seperti emas yang dibakar tadi melalui api, penderitaan karena iman itu mau menunjukkan bahwa bukan kita ditinggalkan oleh Allah, tetapi sebaliknya, melalui penderitaan itu Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Sehingga dapat dikatakan di dalam Tuhan, penderitaan yang sementara itu akan diganti dengan kemuliaan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, jadi mau mengatakan kebahagiaan yang sejati lahir dari hati, dari hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, dibentuk oleh kasih dan setia dalam kebenaran. Kebahagiaan menurut dunia, kalau menurut harta, menurut jabatan, pangkat dan lain sebagainya, ketika jabatan, pangkat, uang itu hilang, maka kebahagiaan itu juga akan hilang. Makanya ada istilah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Tetapi kebahagiaan versi kerajaan Allah, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Makanya ada nyanyian sekolah minggu, Yesus tidak berubah. Karena Tuhan tidak pernah berubah, maka kebahagiaan itu akan tetap ada. Yesus tidak berkata, berbahagialah jika hidupmu mudah, jika hidupmu penuh harta. Tapi dikatakan, berbahagialah jika hidupmu ada dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Berkati menjadi kuat kuasa yang senantiasa menuntun hidup kami. Sehingga dalam hubungan yang benar dengan Engkau ya Tuhan, kami boleh benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan. Itu juga kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama. Di setiap pergumulan hidup kami merasakan kuat kuasa-Mu yang senantiasa campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sukacita. Biarlah semuanya itu mendorong kami untuk semakin lebih mendekat, berserah kepada-Mu. Setiap pergumulan jemaat-Mu, Kau juga Tuhan yang menopang mereka dalam kondisi apapun yang mereka hadapi.
kesehatan, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, Engkau senantiasa yang hadir. Secara khusus juga kami membawakan Amang Apang Gabian dari sektor Jericho dan Inang Nyonya Sianturi Buru Pardede yang saat ini dalam keadaan sakit, opname di rumah sakit. Engkau Tuhan yang bekerja melalui kuat kuasa-Mu memulihkan kondisi kesehatan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kudus. Hidup sedang dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Amin, mari kita memberikan persembahan kita. Bapa yang baik, selalu bersamaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukur
jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau penolongku. Ku berikan syukurku, berharga baik matamu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik,
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenaan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucap bersyukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.